Oh nyala rupa. Assalamualaikum. Ini untuk pertanyaan atau kulup untuk pamali orang tempo dulu. Ngapa kalau orang ngintip orang mandi, nah kalau kita ngintip orang mandi atau ngintip orang buang air, ngapa kita pacak bintitan atau bintilan? Nah, kau dengar-dengar atau kulup nih hebat, pacak jawab segala macam pertanyaan. Tah benar tanda. Nah, pon pacak jawab, tolong dijawab atau kulup. Pon dek pacak jawab, ku sumpah ku bintitan 3 tahun kok ah. Assalamualaikum. Mana mati nih? Kopiah lancip, si tuan juragan duduk tenang sambil bersandar. Kalau ngintip jadi kebiasaan, itu tanda orang kurang ajar. Kali ini saya ternyata mendapat video pertanyaan dari sahabat lama saya, cuma jarang sekali ketemu, yaitu saudara Rama di Pangkal Pinang. Terima kasih sahabatku Rama yang sudah bertanya, sahabat ingel-ingel dulunya. Oke, sambil menikmati secangkir kopi di tempat favorit saya, yakni Cafe BBG Bangka Botanical Garden di Air Hitam Pangkal Pinang. Sobat dan para cucu atau kolok, memang apa yang ditanyakan saudara Rama tadi itu adalah salah satu hal pamali dari para orang tua kita tempo dulu yang sampai sekarang masih sangat populer dan masih dipercaya. Apa itu? Seperti pertanyaan tadi. Jangan ngintip orang mandi, nanti matamu bisa bintitan. Nah, bintitan. Bintitan atau bintilan adalah munculnya bintil berbentuk seperti jerawat atau bisul kecil yang tumbuh di tepi kelopak mata. Umumnya terasa sakit dan tumbuhnya hanya pada salah satu mata. Jadi satu saja. Nah, buat kamu yang lagi nonton video ini, silakan periksa mata kamu semua. Yang nggak ada bintilannya atau bintitannya berarti bagus. Kalau ternyata ada bintilan atau ada bintitannya, berarti waspada. Jangan-jangan kamu dulu suka ngintip. Pertanyaannya, benar nggak sih kalau kita suka ngintip bisa bintitan atau bintilan? Saya sangat sering mendengar kalimat ini. Bahkan masih dipercaya oleh sebagian masyarakat kita. Apa benar orang tua kita berkata seperti itu hanya sekedar mitos nakut-nakutin alias cuma asal ngomong? Atau ada maksud yang penuh dengan makna yang ingin mereka sampaikan mengenai pamali tempo dulu tersebut? Yuk kita ulas. Saudara Rama, pertama saya ingin membahas mengenai mengintip. Mengintip adalah melihat secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam aktivitas orang lain yang umumnya dilakukan melalui lubang-lubang kecil atau celah-celah atau semak-semak. Mengintip bukanlah pekerjaan yang baik, kecuali memang orang yang ditugaskan untuk mengintip target. Misalnya polisi mengintip keberadaan atau aktivitas penjahat, TNI mengintip keberadaan atau aktivitas musuh, KPK mengintip kegiatan atau aktivitas koruptor, dan lain sebagainya. Kedua, kita ingin membahas mengenai bintitan. Jadi mengintip bintitan. Bintitan atau bintilan adalah munculnya bintil yang diakibatkan oleh bakteri Staphylococcus. Staphylococcus. Bentuk bintitan ini persis seperti jerawat atau bisul kecil yang tumbuh di kelopak mata. Kemunculannya dirasakan dengan rasa sakit yang umumnya muncul pada salah satu mata saja. Biasanya lama waktunya sekitar 7-20 hari. Bintitan ini bisa sembuh dengan sendirinya setelah pecah mengeluarkan nanah. Nah, mengapa orang yang suka ngintip, terutama ngintip orang yang lagi mandi atau buang air, iseng banget ya orang buang air diintip. Orang tua kita dulu mengatakan bisa bintitan. Menurut saya, setelah saya memahami ini dari masalah bakteri tadi, masalah aktivitas ngintip tadi, dua masalah itu,
ternyata setelah saya analisa memiliki kolerasi dan penuh makna dari para orang tua kita tempo dulu. Mereka mengatakan sesuatu, pastinya ada makna yang tersirat dari pengalaman yang sudah pernah terjadi. Pertama, aktivitas mengintip pastinya mendekatkan mata pada benda seperti celah-celah, semak-semak, lubang kecil dan sebagainya. Misalnya ini celah-celah, saya mengintip seperti ini. Nah, karena posisi mata orang yang mengintip, tempatnya meletakkan mata itu sangat memungkinkan di situ menempel bakteri Staphylococcus. Maka sangat mungkin mata akan tertempel bakteri tersebut. Sehingga beberapa hari kemudian terjadilah bintitan pada mata sang pengintip. Kira-kira masuk akal nggak? So, orang tua kita tempo dulu bukan sekedar bicara tanpa makna. Hanya saja mereka tak menjelaskan secara ilmiah dan analisa seperti kita yang hidup di zaman sekarang. Jadi tidak semua hal pamali orang tua kita tempo dulu sekedar mitos, sekedar buat nakut-nakutin tanpa dasar. Ternyata ilmiah. Nah, buat kamu yang hobi ngintip orang, apalagi ngintip orang mandi, ngintip orang buang air, segera cuci matanya biar bakteri Staphylococcusnya mati. Pakai apa nyucinya? Pakai air keras kalian. Habisnya orang mandi kok diintip. Nah, yang kedua, ya, cara komunikasi orang tua untuk mendidik akhlak dan tata krama serta adab pada zaman dulu. Orang tua kita tempo dulu memiliki cara komunikasi yang unik, sederhana, namun dapat diterima oleh anak-anaknya sehingga dituruti. Menurut saya, inilah kelebihan cara komunikasinya para orang tua kita dulu. Di tengah kesederhanaan hidup, belum canggihnya teknologi seperti sekarang ini, dan belajar dari pengalaman yang mereka miliki. Ketika orang tua kita tempo dulu mengatakan jangan mengintip orang mandi atau buang air nanti matamu bintitan, artinya selain itu cukup masuk akal, seperti poin pertama yang saya jelaskan tadi, kalimat ini memberikan arti kepada sang anak bahwa apa yang kamu lakukan adalah pekerjaan yang buruk dan berakibat pada keburukan untuk dirimu sendiri. Karena mengintip adalah pekerjaan yang menggunakan mata, maka akibatnya juga pada mata, yaitu bintitan atau bintilan. Nah, di sini menurut saya yang cukup menarik untuk kita analisa. Kesimpulannya, saudaraku Rama, semoga kamu berhenti punya kebiasaan mengintip. Saya tahu kenapa kamu bertanya ini, karena kamu kebiasaan yang ngintip. Nah, sorry Rama. Artinya begini, apa yang diomongkan orang tua kita dulu, menurut saya, setelah saya analisa, sangat mengarah kepada kebenaran dan cara komunikasi orang tua kita dalam mendidik akhlak, tata krama, serta adab anak-anaknya. Jadi, jangan pernah kita-kita yang merasa hidup modern, kita-kita yang merasa hebat, kita-kita yang merasa punya pengetahuan, pengalaman yang lebih luas dari orang tua kita dulu, bahwa apa yang dipetuahkan pamali-pamali orang tua kita dulu, kita anggap tidak punya dasar, tidak punya makna, dan hanya sekedar mitos belaka. Tapi itu semua tergantung kepada pribadi masing-masing. Nah, seperti biasa, di akhir video konten Tempo Dulu ini, sebagai masyarakat negeri Serupun Sebalai, masyarakat Melayu, anak pantun yang berkaitan pastinya dengan kebiasaan mengintip tadi. Kopiah lancip si tuan juragan, duduk tenang sambil bersandar. Kalau ngintip jadi kebiasaan, itu tanda orang kurang ajar. Terima kasih. Salam budaya, salam keragaman Indonesia. Jangan lupa ngopi.